Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa sehat, positif, semangat, sempurna. Cie cie cie. Marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Masih pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan pembelajaran 5 dan 6. Oke. Sudah? Jelas ya? Dipersiapkan semuanya sudah? Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu siswa dapat 1. Mengetahui perkembangbiakan dengan spora, tentunya tumbuhan ya. Lalu yang kedua, membuat kalimat dan menuliskan dengan bahasamu sendiri dari teks dialog yang dibaca. Lalu kemudian untuk yang ketiga, mengetahui cara mencangkok tanaman. Keempat, mengungkapkan pendapat dari kalimat dan gambar. Seperti itu. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Kita buka buku paket halaman 173 ya, tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, di situ kalian boleh membaca teks tersebut dengan mama, dengan papa ya, bergantian ya membacakan dialognya. Nah, lalu kalian coba pahami apa yang kalian bacakan ya dari teks dialog yang ada. Nah, jelas ya? Nah, oke, perhatikan saat ini, perhatikan dulu gambarnya. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Ada daun yang seperti paku ya. Lalu kemudian ada lagi gambar yang kedua itu di daunnya ada titik-titik berwarna kuning ya, kuning keoren-orenan ya, seperti itu. Kemudian pada gambar ketiga ada juga yang berwarna merah. Nah, itu yang disebut dengan spora. Seperti itu ya. Tumbuhan paku-pakuan tidak memiliki biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Bentuk spora adalah bintik-bintik hitam pada bagian belakang daunnya. Bentuknya seperti biji tetapi sangat halus sehingga mudah diterbangkan oleh angin dalam perkembangbiakannya. Ya, jadi ada yang berwarna hitam ya, kalau pada tumbuhan paku itu berwarna hitam di bagian bawahnya ya, bawah daun. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Kita buka buku paketnya. Kita lanjutkan dengan halaman 176 ya. Coba perhatikan gambar di bawah ini, gambar yang Bapak berikan untuk kalian ya. Nah, kira-kira gambar apa itu? Ya, si Lani sedang menyiram tanaman. Nah, kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Nah, semakin banyak pohon yang kita tanam semakin baik. Karena apa? Membuat udara di sekitar kita menjadi lebih banyak ya, lebih segar, seperti itu. Jelas? Jelas ya. Nah, pada lingkungan ini juga kita harus menjaga kebersihannya ya. Kegiatan bersama-sama itu lebih baik ya untuk membersihkan lingkungan, jadi lebih cepat lagi. Nah, lingkungan juga di lingkungan rumah, sekitar rumah juga boleh, bisa membantu orang tua menyapu, misalkan mengepel lantai, membersihkan kaca, mengelap kaca, cuci piring dan lain sebagainya ya. Salah satunya menyiram tanaman begitu. Ayo, siapa di sini yang punya tanaman dan kalian yang menyiramnya?
Sore, banyak juga ya yang memiliki tanaman dan kalian rawat dengan baik. Itu harapan Bapak. Dirawat dengan baik. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan dengan halaman 179, yaitu mencangkok tanaman. Ya. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Ya. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan cara perkembangbiakan buatan. Nah, sudah kita singgung di depan ya, sudah Bapak jelaskan juga. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan tangan manusia. Ya, perkembangbiakan tersebut atau dibuat diantaranya dengan mencangkok, dengan stik dan menempel. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan lagi. Pada halaman 180 sampai dengan 181 ya. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman ya. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Lalu mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, tapi kekurangannya ada nih kekurangannya. Ya, kekurangannya yaitu tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat ya. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh seperti itu ya. Lalu cara-cara mencangkok bagaimana? Ya, langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut ya, dengan menyiapkan segala alat-alat dan bahan yang diperlukan. Nah, ada pisau, sabut kelapa atau plastik ya, tali dan sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang, lalu kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5 sampai dengan 9 cm. Kemudian tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampurkan dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1 sampai dengan 2 bulan. Ya, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Pada halaman 184 ya, coba perhatikan gambar di situ ya. Jadi kita belajar untuk mengungkapkan pendapat pada kalimat dan gambar. Nah, kira-kira gambar apa itu? Ya. Nah, nanti kalian boleh membuat kalimatnya seperti apa ya dari gambar yang kalian lihat. Nah, di sini keterangannya pada halaman 185. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Ya, pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semua melalui proses pencangkokan. Ya, ini ternyata dari keluarga Udin ya, yang memelihara perkebunan ya. Di situ perkebunannya perkebunan apa? Jambu. Nah, milik siapa? Milik keluarga Udin. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian boleh mengisi dari pertanyaan yang sudah diberikan di situ ya. Nah, oke ya, jelas ya? Jelas. Oke ya, kalau sudah jelas kita lanjut lagi. Masih pada halaman 185. Di situ ada gambar dan ada kalimat ya. Gambarnya nanti kalian bisa lihat. Nah, dari kalimatnya, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah ayo apa? Ya, kalian boleh isi ya. Nah, lalu yang gambar kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah ayo apa? Ya, diisi ya. Nah, sekarang kita lanjut pada gambar ketiga.
Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Ayo, apa ayo? Nah, kalian bisa isi ya. Dan ternyata pembelajaran kita sudah selesai ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Patuhi nasihat orang tua di rumah. Tetap semangat dalam belajar. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Belajar bersama Pak Tommy. Terima kasih.